Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. How are you today? Hopefully, we are in a good condition. Melanjutkan materi yang kemarin tentang adjective clause, ada beberapa yang masih belum dibahas, yaitu when, where, dan why. Last time kita udah membahas tentang who, whom, which, whose, dan selanjutnya kita akan melanjutkan when, where, dan why. Oke, sebelum kita membahas when, where, dan why, saya akan membahas tentang soal pekan lalu, 2 pekan yang lalu lebih tepatnya. Soal yang kalian kerjakan waktu extra lesson terakhir. Adjective clause. Yang pertama, kalau ada yang mencatat soalnya atau ada yang masih ingat, the winner, blah blah blah, ran the 12-kilometer race in 34 minutes and 24 seconds. His origin is Kenya. Jadi kita mau membuat adjective clause yang mempunyai keterangan his origin is Kenya. His origin is Kenya sudah menerangkan bahwa ini merupakan kepemilikan. Kepemilikan atau kepunyaan. Nah, yang kita bahas kemarin, yang menyatakan kepemilikan atau posesif itu adalah whose. Whose. W-H-O-S-E. Whose. Jadi, the winner yang pemenang yang berasal dari Kenya, lari lomba lari 12 km pada waktu 34 menit dan 24 detik. His origin is Kenya. So the answer is B. The winner, whose origin is Kenya, ran the 12-kilometer race in 34 minutes and 24 seconds. The answer is whose origin, yang berasal dari Kenya. Next. San Francisco was warm and sunny on the day of the marathon run. San Francisco, blah blah blah, was warm and sunny on the day of the marathon run. Warm and sunny berarti dia menyatakan cuaca atau keadaan pada hari itu. Dia ngomongin tentang weather. Apakah San Francisco, the weather of which is often foggy? Yang foggy itu berkabut. Jadi cuaca San Francisco yang biasanya foggy, yang biasanya berkabut, pada waktu lomba lari hangat dan cerah. Warm and sunny. Apakah A atau B, the weather of which is often foggy? Oh sama ya? A sama B. Atau yang C, which the weather is often foggy, which-nya di depan. Tadi ini yang A atau B ini which-nya di tengah. Yang ini which-nya di depan. Yang ini which-nya di depan, tapi setelahnya itu ada to be, ada is. The weather, ada is lagi. Jadi to be-nya double. Atau malah nggak perlu pakai relative pronoun. Dia langsung its weather is often foggy. Which one is the answer? San Francisco,
which the weather is often foggy, was warm and sunny on the day of the marathon run. Jadi which-nya di depan, terus dikasih keterangannya itu apa, baru to be. Jadi to be ini menerangkan yang cuacanya. Yang cuacanya. Bukan menerangkan cuacanya aja, tapi is ini menerangkan dari which sampai the weather. San Francisco, which the weather is often foggy, was warm and sunny on the day of the marathon run. Lanjut ya. Flying squirrels blah blah blah, live in tropical rainforests, spend most of their time on the trees. Tupai terbang ya, ada nggak sih binatang tupai terbang? Yang tinggal di hutan tropis, hutan hujan tropis, hidupnya kebanyakan di pohon. Flying squirrels, yang diterangkan merupakan hewan ya, bukan orang. Yang diterangkan berupa hewan. Baik, kalau hewan, maksud saya kalau bukan orang, maka pilihan terakhir itu adalah memakai which. Mau dia bendanya itu berada sebagai subjek atau sebagai objek, kalau dia bukan orang, maka dia menggunakan which. So the answer is flying squirrel, which live in tropical rainforests, spend most of their times on the trees. Next, Tom's father, ayahnya Tom, kesehatan tidak terlalu baik akhir-akhir ini. Dia sedang di rumah sakit. Tom's father lagi di rumah sakit. Katanya kesehatannya gak bagus. Kesehatan ayahnya Tom. Karena di sini lagi ngomongin ayahnya Tom. So, karena di sini mengemukakan tentang kata kepemilikan atau possessive, so the answer is whose. Tom's father yang kesehatan ayahnya Tom tidak terlalu baik akhir-akhir ini, sedang berada di hospital, sedang berada di rumah sakit. Kenapa nggak which? Karena di sini menerangkan orang, bukan benda, sedangkan which untuk benda. Lanjut ya. Iwan wanted to know. Apakah A, from whom Ari heard the news? From whom did Ari hear the news? Perbedaan yang atas sama yang bawah. Heard, kata kerja bentuk kedua. Di sini dia pakai did, kata kerja bentuk kedua juga, tapi hear-nya kata kerja bentuk pertama. Who did Ari hear the news from? The news Ari heard from whom? Ari heard the news from whom? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini kita telaah kalimatnya. Iwan mau tahu dari mana Ari mendengar beritanya. Dari mana Ari mendengar beritanya? Oke. Maka the answer is from whom. Iwan pengen tahu dari mana Ari dengar beritanya. Antara A atau B. Dari mana? Yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A? Karena kalau kalimat bentuk B ini, from whom did Ari hear the news, dia merupakan kalimat pertanyaan. Question, interrogative. Kan kalau kita mau nanya, what is your name? What is your name? Is-nya sebagai to be berada di depan. What setelah kata tanya.
sama seperti format yang di B. From whom did Ari hear the news? Format B ini merupakan kalimat interrogatif. Di sini kita maunya berupa statement. Jadi jadi dia tidak perlu pakai to be atau kata yang lain gitu. Atau auxiliary maksud saya. Jadi jawabannya adalah A. Ari mau tahu dari mana, Iwan mau tahu dari mana Ari dengar beritanya. Kenapa bukan yang B? Karena yang B berupa pertanyaan atau question atau interrogatif. Lanjut. The lady, blah blah blah, this letter is addressed, had moved to another city. Perempuan, this letter is addressed, surat ini ditujukan, dialamatkan, sudah pindah ke kota lain. Perempuan, surat ini ditujukan, sudah pindah ke kota lain. Jawabannya adalah A. Kenapa A? Kenapa nggak yang lain? Kenapa pakai to? Karena di sini ada kalimat ditujukan, is addressed, dialamatkan. Berarti dia, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kepada. The lady yang surat ini dialamatkan, itu sebenarnya artinya juga ada kepada, untuk. Jadi lebih tepat dia pakai to whom. Dia perlu tambahan to, karena surat ditujukan. Oke, guys. Lanjut ya. The last. The businessman we met, blah blah blah, we met at the party yesterday is the general manager of a big company. The businessman ini berupa orang. Berarti pilihannya kalau nggak whom, dia who. The answer is whom. Kenapa whom? Karena setelah titik-titik ini kita ketemunya subjek. Kita ketemunya pronoun ya. Subjek pronoun. Maka dia menggunakan whom. Kalau ini mau dibagi dua, lebih mudah ya kalimat yang ini ya. Kalau mau dibagi dua, dia kalimat pertamanya the businessman is the general manager bla bla bla. Ya itulah ya. Kalimat keduanya, we met him at the party yesterday. Manager. Nah, di sini him ya berupa objek, maka dia jawabannya whom. Yang ini masih bingung? The lady kenapa bisa jadi to whom? Coba lagi ya. The lady, this letter is addressed, ditujukan ke wanita atau wanita aja. The letter is addressed to the lady atau this letter is addressed the lady. Surat ini ditujukan kepada si wanita. Jadi dia membutuhkan to. Nah, yang di sini
Dia butuh relative pronoun yang menerangkan the lady. Jadi, dia diganti dengan to whom. Jawabannya A. The lady to whom. Kalau kita mau pecah kalimatnya gini, this letter is addressed to the lady. She had moved to another city. Ya, bla 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 bla. Nah, di sini to the lady yang minta diterangkan. So the answer is to whom, bukan to who. Oke. 7 soal tentang relative pronoun. Kita lanjut pembahasan relative pronoun yang belum sempat terbahas, yaitu when, where, dan why. Can you see it? Oke, when. Sebenarnya kalau untuk when, where, dan why itu pemahamannya tuh lebih mudah dibandingkan who, whose, whom, which, dan lainnya itu. Lebih mudah dipahami karena kalimatnya itu menunjukkan apa yang dimaksud. Nggak ada perubahan sebenarnya. When, menandakan ke waktu. Menandakan ke waktu. Pada tahun, pada bulan, atau pada hari. I will never forget the day when I graduated. Saya tidak akan pernah lupa hari ketika saya lulus. Ketika, when itu dalam bahasa Indonesia, ketika. Penggunaan when atau kata when dalam relative pronoun bisa diganti dengan on which. I will never forget the day on which I graduated. Boleh misalnya kalimatnya, saya lupa kapan terakhir saya melihat kamu. Coba ya kita bikin kalimatnya ya. Saya lupa kapan terakhir saya melihat kamu. Sorry. Saya lupa kapan terakhir saya melihatmu. Gimana nih bahasa Inggrisnya? Saya apa bahasa Inggrisnya? I forget when the last time I saw you. Ya, kenapa pakai so? Karena dia menandakan lampau. So-nya. Kita kan ngelihatnya udah lama. Waktu lampau. So, dia memakainya so. Bukan when did the last time I see you. Bukan, karena itu menandakan kalimat tanya. Jadi, when ini dalam bahasa Indonesianya kapan. Kapan pada tahun, kapan pada bulan, atau kapan pada hari. Next ya. When, kapan. Kalau where, dia bahasa Indonesianya di mana. Menunjukkan kepada tempat. The house where he stays is old. Yang old-nya siapa? He-nya atau the house-nya? House-nya. The house di mana ia tinggal tua. Jadi tempat tinggalnya itu, rumahnya itu tua. Tapi masih dia tinggalin. Nah, where ini bisa diganti oleh in which. In which. The house in which he stay is old. In which. Rumah di mana ia tinggal tua.
Kalau untuk where dia diganti oleh in which, tadi untuk when diganti sama on which. On which. On which sama dengan when, in which sama dengan where. Kita coba bikin kalimat apa misalnya? Di mana? Saya lupa di mana terakhir saya ketemu kamu. Saya lupa terakhir di mana saya ketemu kamu. Kecilin dikit ya, kegedean. So the English is I forget. Boleh pakai in which. In which I met you. I forget in which I met you. Saya lupa di mana saya ketemu kamu. In which atau where. Where. I forget in which or where I met you. Di mana. On which, kapan. In which, di mana. Terakhir, why. Why, ini lebih mudah lagi, menyatakan alasan. Ini why ini kan sering kita pakai ya. Kenapa bahasa Indonesianya. I don't know why he winked. Saya nggak tahu kenapa dia wink. Wink itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Berkedip. Berkedip ya. Saya tidak tahu kenapa dia berkedip. Ini nih, wing ini ada gambarnya nih. Nih wing ini kayak gini nih. Kedip tapi matanya satu doang. I don't know the reason why he winked. I don't know the reason why he winked. Jadi dia menyatakan alasan. Saya nggak tahu kenapa dia berkedip. Saya nggak tahu alasannya kenapa dia berkedip. Oke, jadi untuk when, where, dan why cukup mudah dibandingkan who, whom, whose, which yang kemarin kita bahas. Karena ini literally artinya sama. Kalau yang kemarin kan ini untuk posesif, yang ini untuk bukan benda, yang ini untuk subjek tapi ini untuk orang tapi objek, Terus yang ini dia untuk orang tapi subjek. Ya, adjective clause. So, that's all for lanjutan adjective clause. Mohon maaf bila ada kesalahan, kalau penjelasan yang kurang jelas, pemaparan yang kurang tepat. Thank you very much for your nice attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon, hopefully.